Depan. Gerak. Tegak. Gerak. Yuk, boleh. Siap belajar? Oke, kelas Bapak awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak minta ketua kelasnya berdoa. Kelas 6 dari 19 siswa, siapa yang tidak masuk? Masuk semua ya? Keren, kelas 6. Oke, ini ya. Masuk semua. Oke, untuk hari ini kita mulai belajar yaitu tema 3. Temanya sudah ada, bisa dilihat di depan. Tokoh dan penemuan. Sub tema 1. Ya. Bisa disiapkan alat dan bahannya. Sudah? Oke. Kita hari ini punya tujuan, yaitu ataupun tujuan pembelajarannya ada melalui tayangan gambar atau video, kalian nanti dapat membedakan komponen-komponen listrik beserta fungsinya. Yang berikutnya, melalui diskusi kelompok dan penugasan, kalian dapat membuat gambar dan mempraktekkan cara membuat rangkaian sebuah listrik yang sederhana. Nanti Bapak tayangkan, kita akan membuat sebuah tayangan, nonton bareng-bareng. Kalian dituntut harus paham bedanya di mana. Nanti kita tinggal menyimak ya, seperti apa videonya. Itu merupakan sebuah materi kita. Berikutnya, sebelum kita mulai, kita
menyanyikan dulu salah satu wajib. Oke, berdiri semua. Yuk nyanyi bareng-bareng. Ada yang tahu alasannya mengapa kita tadi kok menyanyikan salah satu wajib nasional? Judulnya apa tadi? Dari Sabang sampai Merauke. Tujuannya apa? Ada yang tahu? Oke. Untuk hari ini kita akan membuat sebuah rangkaian. Berangkai-rangkai, rangkaian atau rentetan, seperti halnya pulau yang berentet dari Sabang sampai Merauke. Jadi kita berusaha merangkai, jadilah sebuah rangkaian nantinya. Berikutnya, coba dilihat di depan. Apakah kalian tahu pernah melihat lampu listrik? Nah, kalau pernah, kira-kira siapa toh yang menemukan lampu listrik tersebut? Ada yang tahu? Siapa penemu lampu listrik? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya? Penemunya Michel Faraday. Oke, beri tepuk tangan. Komponen itu apa sih? Komponen itu alat dan bahan ya. Alat atau bahan yang dibutuhkan. Yang berikutnya, apa fungsi dari komponen tersebut? Bahan itu fungsinya apa? Alat itu fungsinya apa toh? Nah, kaitannya atau manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari yang tahu? Coba. Listrik itu untuk apa toh di kehidupan sehari-hari itu? Menyalakan lampu. Oke, sip. Lagi, ada lagi. Apa sih manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari? Apa? Kulkas. Boleh. Untuk menyalakan kulkas itu ya maksudnya ya. Lanjut, ada lagi. Untuk menyalakan TV. Lagi, ada lagi. Lampu adalah manfaatnya di kehidupan sehari-hari sumber energi atau sebagai sumber energi yang dapat menerangi ruangan. Itu yang pertama. Berikutnya tadi ada yang untuk TV, untuk kulkas, untuk lampu. Yang lampu di sini ya. Berarti termasuk sumber energi yang dapat menerangi ruangan. Oke, ada lagi untuk apa toh manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari? Ayo.
Apalagi? Punya handphone nggak? Bisa hidup tanpa listrik? Hah? Bisa hidup tanpa listrik? Berarti buat apa? Buat apa? Buat sarana hiburan. Kalau kalian jenuh yang dipegang apa biasanya? HP, handphone. Buat hiburan nggak? Nah, yang berikutnya adalah apa? Dibaca. Nah, itu yang tadi dimaksud. Untuk kulkas, untuk TV. Apalagi? Mesin cuci. Mana? Kulkas sudah. Ada lagi? Baik. Untuk menebalkan pemahaman kalian tentang listrik, Bapak punya teks bacaan. Kalian baca. Bapak kasih waktu kesempatan buat baca 3 menit saja. Ingat, 3 menit. Bacanya yang teliti, yang sudah dapat dibaca. Waktunya membaca adalah 3 menit. Sudah selesai? Selesai? Oke, bahan literasi kalian sudah Bapak tayangkan di depan, bisa dicek. Kelihatan? Kelihatan? Oke. Untuk yang berikutnya, kayaknya ini udah pada lemes nih, pagi-pagi. Sarapan nggak tadi? Sarapan nggak? Sarapan nggak? Oke. Bapak minta ketika Bapak nanti ngomong kelas 6, ini jawaban kalian. Apa jawabannya? Kami siap bisa. Kita coba kelas 6. Kami siap bisa. Ulangi, kelas 6. Kami siap bisa. Sekarang berdiri dulu. Bapak minta kita melakukan tepuk semangat biar oke, biar semangat lagi ya. Ya, biar semangat, oke? Tepuk semangat. Sekali lagi, tepuk semangat.
sudah ada Bapak siapkan sesuatu. Kira-kira isinya apa ya? Ada yang tahu? Apa ya? Lampu. Ada lagi yang tahu? Katanya lampu. Berkenaan dengan judul yang tadi. Katanya lampu. Anak seng bro. Ada yang tahu? Apa ini? Ya. Kalian punya nggak di rumah? Nama bedanya apa? Oke, senter. Mengapa senter kok bisa menyala? Senter ini kok iso murup? Mengapa? Apa alasannya? Mengapa kok bisa menyala? Ada yang tahu? Kok senter ini, benda ini bisa menyala? Ada apa? Dikasih baterai, pinter. Ada lagi? Dicas. Oke, dicas. Ada lagi? Ada yang tahu alasannya mengapa? Tadi dikasih baterai, dicas. Ada apa lagi biasanya? Kok bisa nyala? Ada kabelnya. Kan? Jika alat ini rusak, ini Bapak tampilkan di sini. Ini senter zaman dulu, ini yang sekarang yang seperti Bapak pegang, ya. Kira-kira jika alat ini rusak, kalian bisa nggak nyusunnya lagi? Jika alat ini rusak, entah itu dibanting, entah itu pecah, entah itu apa, bisa nggak kalian nyusun lagi? Bisa ya? Gitu. Tapi jika yang Bapak contohkan TV, radio, kulkas, dan lain sebagainya rusak, apakah kalian bisa membenahinya? Bisa bener kene? Nah, artinya jika kita punya barang sekecil apapun, baik senter, kulkas, TV, yang biasanya sering kalian lakukan di rumah, main HP. Jika sudah punya sekecil apapun, alat apapun itu, tolong dijaga dengan baik. Kalau rusak, siapa yang rugi? Nah, berarti kita punya alat sekecil apapun itu harus dijaga. Berarti kita harus bersyukur ya. Harus bersyukur ya. Oke. Sebelum itu Bapak punya tayangan video. Bisa kalian cek di depan, kita tonton bareng-bareng videonya ya. Oke. Tolong disimak. Kita simak bareng-bareng. Halo, assalamualaikum anak-anak kelas 6 yang luar biasa. Kita kembali bersama Umayyah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap semangat dan bahagia. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar bersama tentang perencanaan dan rangkaian listrik. Materi ini adalah materi tema 3. Yuk kita mulai belajar bersamanya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi komponen-komponen listrik. Yang kedua, siswa dapat membedakan berbagai jenis rangkaian listrik. Dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita selalu menggunakan listrik, baik di rumah maupun di sekolah. Semua alat yang menggunakan listrik sebagai sumber energinya disebut dengan alat elektronik. Arus listrik atau yang sering kita sebut dengan listrik adalah gelombang elektromagnet yang dapat merambat besi tanpa perantara. Arus listrik berasal dari generator pada pusat pembangkit listrik.
Kemudian disalurkan melalui kabel-kabel lewat sutet atau saluran udara tegangan ekstra tinggi. Kemudian disalurkan menuju konversi listrik dan disalurkan ke rumah kita. Sehingga di rumah-rumah kita kemudian kita salurkan pada alat elektronik. Sehingga alat-alat elektronik di rumah kita dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya, berikut contoh-contoh alat-alat elektronik di rumah kita. Ada jam dinding, kulkas, kipas angin, televisi, laptop, blender, lampu, setrika, senter, dan sebagainya. Semua alat-alat tersebut dapat kita gunakan atau dapat dinyalakan jika kita salurkan dengan listrik. Untuk selanjutnya, berikut contoh alat-alat listrik yang ada di rumah kita. Ada saklar, stop kontak, kabel, baterai, dan speaker. Kemudian, berikut komponen-komponen listrik pada lampu. Yang pertama yaitu baterai, berfungsi sebagai sumber arus listriknya. Kemudian yang kedua yaitu kabel, yang berfungsi untuk menyalurkan arus listrik dari baterai menuju ke saklar atau lampu. Untuk selanjutnya yaitu saklar, yang berfungsi untuk pemutus dan penyambung arus listrik atau untuk mematikan dan menyalakan alat listrik. Dan yang terakhir yaitu lampu, yang berfungsi untuk mengubah arus listrik menjadi cahaya. Untuk selanjutnya, berikut komponen pada senter. Yang pertama yaitu baterai sebagai sumber energi listrik. Yang kedua yaitu lampu reflektor yang berfungsi untuk memantul cahaya agar lebih terang. Dan yang ketiga yaitu lempeng logam yang berfungsi untuk menghantar arus listrik dari baterai menuju ke lampu. Dan yang keempat yaitu saklar yang berfungsi untuk pemutus dan penyambung arus listrik. Untuk selanjutnya, agar lampu dapat menyala maka harus dibuat rangkaian. Nah, apa yang dimaksud dengan rangkaian listrik? Rangkaian listrik yaitu gabungan komponen-komponen listrik yang dihubungkan pada sumber energi listrik sehingga memiliki fungsi tertentu. Komponennya terdiri atas alat elektronik, konduktor listrik, dan sumber energi listrik. Kemudian, untuk jenis-jenis rangkaian listrik ada 3 macam, yaitu rangkaian seri, paralel, dan sambung. Untuk selanjutnya, rangkaian listrik seri itu memiliki beberapa ciri. Yang pertama yaitu diputus sejajar atau tidak berantem. Yang kedua, jika salah satu lampu dimatikan, maka semua ikut mati. Dan jika salah satu lampu dinyalakan, maka semua ikut menyala. Dan yang ketiga, dimatikan tapi boleh energi. Dan yang keempat, nyala lampunya lebih redup karena tegangannya bila lampu berbeda. Semakin mendekati kutub negatif, maka cahayanya akan semakin redup. Nah, untuk contoh alat yang menggunakan rangkaian seri yaitu senter dan lampu hias. Nah, berikut contoh gambar rangkaian listrik seri. Lampunya disusun sejajar, kemudian lebih hemat bahan karena tidak membutuhkan banyak kabel. Dan selain itu, saat salah satu lampu dinyalakan, maka semua lampu ikut menyala. Untuk selanjutnya, ciri rangkaian listrik paralel adalah sebagai berikut. Yang pertama, lampunya tersusun bertingkat atau berderet atau bercabang. Yang kedua, jika salah satu lampu dimatikan, maka lampu yang lain tetap
tetap menyala. Yang ketiga, nyalanya lebih terang karena tekanan tiap lampu relatif sama. Dan yang keempat, lebih boros bahan tetapi hemat energi. Kemudian contoh rangkaian listrik paralel yaitu lampu penghasil. Nah, berikut contoh rangkaian listrik paralel. Lampunya tersusun bertingkat atau bersambung, kemudian membutuhkan banyak kabel, bahkan seringnya membutuhkan lebih banyak lampu dan saklar, sehingga lebih boros bahan tetapi lebih hemat energi, karena saat salah satu lampu dinyalakan, yang lainnya tetap mati, sehingga tidak banyak menggunakan listrik. Untuk selanjutnya, rangkaian listrik campuran itu tersusun atas rangkaian listrik seri dan paralel. Contohnya yaitu lampu-lampu yang ada di rumah kita. Nah, berikut gambar-gambar rangkaian campuran. Pada bagian yang berwarna merah itu menunjukkan rangkaian paralel, sedangkan yang berwarna ungu menunjukkan rangkaian seri. Karena pada bagian yang merah, saat salah satu lampu dinyalakan, yang lainnya tetap mati. Sedangkan pada yang berwarna ungu, saat salah satu lampu dinyalakan, yang lainnya ikut mati. Kita tadi sudah melihat tayangan video ya tentang listrik ya. Tentang apa tadi? Yuk, yang masih ingat yang bentuknya seperti ini namanya rangkaian apa tadi? Apa? Rizky, rangkaian apa nak ini tadi nak? Seri. Oke, baiklah. Benar ya? Oke, Bapak tempelkan lagi nih di depan biar ingat kita ya. Yang berikutnya ada satu lagi. Rangkaian apa? Paralel. Rangkaian apa? Paralel. Ciri-ciri dari rangkaian paralel tadi apa? Bercabang. Mengapa? Kabelnya kan banyak. Iya. Dicabang-cabang ya. Biar lebih mudah kita tempel di depan. Sekali lagi, nanya lagi untuk Malik. Yang ini tadi rangkaian apa nak? Yang keras? Pak? Sip. Oke, selanjutnya berdasarkan dengan apa yang pernah kalian isi kemarin. Pernah isi apa kemarin kalian? Apa ya? Pernah isi seperti di depan? Oke. Ini ya, punya kalian masih ada ya? Nah, berdasarkan kertas ini, ya, berdasarkan ini, Bapak sudah rekap, Bapak sudah siapkan kelompok. Bapak buat 3 kelompok. Oke, pembagian kelompok, coba perhatikan. Nanti yang namanya muncul di depan. Nanti untuk kelompok A di sana, B dan C. Nanti kalian yang A, yang namanya sudah tampil, tolong geser ke sana yang A ya. Yang B di tengah, yang C sebelah sini. Paham? Oke. Coba dilihat namanya. Yang A, B dan C. Oke. Yuk, yang A sebelah sini. Geser. Orangnya saja geser. Yuk, geser orangnya. Paham? Oke. Kalau sudah digeser orangnya, kalian sudah geser. Yuk, dibentuk kelompoknya. Yuk, dibentuk kelompok. Yuk, dibentuk kelompoknya. Yuk, ayo.
Diingat-ingat kelompoknya. Setiap kelompok punya ketuanya masing-masing, punya pimpinan masing-masing. Bapak bagikan lembar tugas per kelompoknya, ya. Kelompok B, coba dipahami pelan-pelan. Pahami baik-baik. Kelompok C, kelompok A. Nanti kalau gambar bagi ya. Dilihat, dicek, dibuka LKPD-nya, lembarannya dibuka. Dibuka. Dilihat di situ ada nama kelompoknya, tolong dituliskan nama-nama kelompoknya. Ketemu? Tuliskan dulu nama kelompoknya. Tulis satu-satu nama kelompoknya. Berikutnya, sembari teman kalian menulis, adakah yang mau bertanya tentang materi kita yang kita tampilkan tadi? Tadi kan sudah kita tampilkan ya materinya ya, video pembelajarannya ya. Ada yang mau bertanya? Boleh. Alwi mau bertanya, yuk dengarkan. Gimana, Nay? Selain center, benda apa lagi yang menjadi Oke, teman kalian bertanya, selain senter, benda apa lagi yang dijadikan contoh seri katanya? Ada yang bisa jawab? Iya, ada. Maruf. Lampu taman. Ada lagi? Putra. Lampu hias. Sebelah sini ada lampu jalan. Benar kan lampu jalan? Benar. Oke, ada lagi sebelah sini mungkin contoh seri selain center. Hah? Lampu Natal, lampu pohon Natal ya? Oke, benar. Ada lagi? Gosokan, setrika. Setrika bisa ya? Oke. Sudah paham, Alwi? Oke. Banyak ternyata ya. Dibuka dari halaman pertama, kedua, dan berikutnya. Coba dicek LKPD-nya. Dilihat LKPD-nya. Ada yang mau ditanyakan? Siapa jenenge Pak nulis? Ijal Fardai. Ijal Fardai. Perwakilan kelompoknya Bapak minta maju ke depan. Kelompoknya, perwakilannya, ketuanya bisa maju ke depan. Bapak sudah siapkan alat dan bahannya buat praktek. Kalian nanti tinggal menyusun ya. Untuk kelompok A, mana kelompok A? Kamu kan? Disusun nanti untuk buat gambar paralel dan seri ya. Nanti siapa hasil yang mana yang pas nanti ditampilkan. Yang
kelompok B buat rangkaian seri atau paralel, berarti hasil ya, mau paralel atau seri milih disesuaikan dengan kelompoknya. Ini yang C, buat seri dan paralel, dua-duanya buat ya, nanti hasilnya di Ada yang mau ditanyakan terkait LKPD-nya? Yuk kerja kelompok. Kalian waktunya berkolaborasi. Nah, itu apa? Ada yang mau ditanyakan? Nah itu sama. Teks atau di LKPD kalian ada teks ya. Jika masih kurang jelas, teks tersebut sama seperti halnya yang ada di buku cetak kalian. Halaman 1 dan halaman 2, coba dicek. Halaman 1 dan halaman 2 itu teksnya sama. Ketemu? Ketemu enggak? Ketemu. Oke. Coba sembari dibaca teksnya, nanti tinggal diisi LKPD-nya. LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, itu dibaca. LKPD-nya dulu diselesaikan, baru alat dikaitkan. Kalau sudah selesai mengerjakan LKPD di lembar terakhir, untuk yang kelompok A, kalian memilih gambar rangkaian seri atau paralel. Ya. Kelompok B ini juga milih, kamu mau buat rangkaian seri atau paralel dengan bahan yang sudah ada, yang sudah Bapak berikan. Ini bahan tadi ya. Yang berikutnya, kelompok C, kalian khusus buat kalian, kelompok kalian membuat 2 rangkaian, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Jika masih kurang jelas, di sekeliling kalian sudah Bapak kasih atau tempelkan contoh rangkaiannya. Sudah ada, sudah Bapak tempelkan, bisa dilihat, bisa mendekati gambar. Boleh mendekati gambar. Yuk, bisa dilihat. Mau yang paralel atau seri, di sekeliling kalian sudah Bapak tempelkan.
berapa menit nih? Selesai. Yo, 5 menit kira-kira selesai? Yo, berapa? 15 menit ya? Ya? 15 menit selesai? 15 menit selesai? Oke, berarti 15 menit kemudian kita harus selesai. Jika masih kurang paham cara merangkainya, Bapak punya tayangan video, kalian bisa melihat tutorialnya. Kita menirukan videonya, bisa dilihat di depan. Siapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Yuk. Alatnya sudah ada? Alat dan bahan yang harus kalian siapkan pertama adalah kabel. Kabel kurang lebih 2 meter, 2 baterai, lalu ada plastik hitam dan plastik putih, Sembari dilihat lalu ada tutorial videonya. Kalian harus melepas karet yang ada pada ujung kabel seperti ini. Sembari dilihat tutorialnya, jika kurang paham. Caranya gampang anak, jadi kalian hanya perlu gunting namun tidak sampai putus. Nah, setelah terbuka, kalian langsung bisa membuka ujung kabel itu. Kalian bisa menggunakan alat lanjut seperti kaca dan harap berhati-hati untuk membuka ujung kabel seperti ini ya. Kalian bisa dibantu oleh orang tua kalian atau kalian. Nah, sampai seperti ini. Dan melihat ujung kabel terbuka. Setelah itu kalian harus memperhatikan Kabel cilik. ingat baterai itu menyatu antara unsur negatif dan positif. Ayo, ya udah. Sembari dilihat tutorialnya ya. Jika masih kurang paham bisa ditanyakan. Anak-anak, percobaan untuk video yang pertama adalah rangkaian video. Pertama kalian harus menggambar desainnya dulu atau menginterpretasikan bagaimana bentuk rangkaian video yang akan kalian buat. Jadi di sini kita harus juga menetapkan kabel yang berbeda bagian dan kalian harus mendesainnya terlebih dahulu seperti ini. Nah, setelah kalian mendesain rangkaian yang akan kalian buat, sekarang tindakannya menyimpulkan salah satu yang bersama lain dan kemudian diperdalam kabel ini kabel disatukan dengan kabel. Kalian tinggal menyatukan kabel ujung kabel yang sudah terbuka ke penyatakannya ini. Mana yang paling enak dan mudah? Menggunakan kabel dengan hidupkan lampu atau putih lampu. Nah, di sini putih lampu membantu kalian memasang lampu boxer supaya terpasang dengan pas dengan sempurna. Berikan kabel ujung kabel satu dengan salah kalian meram prakteknya melakukan kabel satu dan fungsionalitasnya seperti ini.
Saya tinggal menghubungkan ujung kabel dengan baterai. Ini adalah bagian yang sangat penting karena ujung kabel ini berfungsi untuk mengalirkan arus listrik dari baterai ke lampu. Jadi kalian harus melepaskannya dengan sangat keras. Pokoknya tidak boleh terlepas. Karena dia terlepas, kalian harus menekan baterainya walaupun itu ada plak, tapi kalau misalnya kalian tidak melepaskan dengan baik, maka arus listrik tidak akan terhantar ke lampu. Kalian bisa merekatkan kabel dengan plastik berwarna putih agar melekat kuat di atas dusnya. Seperti ini. Jika rangkaian dari kalian berfungsi, maka lampunya akan menyala kedua-duanya, dan tidak salah satu bisa lepas, maka lampu yang satunya akan padam. Dari sini kalian bisa mengamati percobaan ini. Hasilnya percobaan ini berhasil, dan kalian harus tahu harus bisa hidup. Lebih padam, dan kalian melakukan Kurang kabelnya. Jangan lupa untuk menonton video selanjutnya. Sampai jumpa anak-anak. Aku gak bawa kabel. Murot. Jackson ditekan kudune. Aene no neken. Iki labune kudune ngadeg. Oh ya ditekan. Kok babane tak buka ya. Itu. Kita ganti rangkanya di dalam. Apa? Sudah. Nah, dibuat. Sudah. Dicetek nih. Kabelnya tuh. Gambarnya boleh deketin, gambarnya kena deketan seperti apa? Ada masalah? Enggak. Nih, kabel ini masih kecil. Isolasi. Sudah bisa belum? Nyala belum? Kelompok B sudah nyala. Kelompok B sudah berhasil. Ini lu mau mati. Coba tanggalin lagi. Hidup nggak? Hidup kan? Coba lagi. Hidup nggak? Nah, itu hidup. Ini hidup pintar. Masya Allah. Nanti dipegang nggak apa-apa kayak gitu ya. Ini karena nggak nempel aja kan. Nah, siap-siap buat presentasi.
Ya. Selesai hasil produknya? Selesai LKPD-nya? Kita berarti secara bergiliran bergantian presentasi kelompoknya. Dimulai dari kelompok yang A. Kelompok A boleh tegak. Di situ saja. Dibaca, yang lain tolong disimak. Nama kelompok Firman, Malik, Iqbal, Faiz, Adit, Intan, Bulan. Ya, terus apalagi? Perhatikan gambar berikut. Gambar di atas adalah gambar lampu dan senter. Lanjut. Apakah kalian pernah melihat lampu listrik? Siapakah penemu listrik? Michael Faraday. Ya. Bagaimana proses arus listrik hingga dapat menyalakan lampu tersebut? Lampu dapat meletakkan arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik dengan pembangkit listrik. Oke, lanjut. Apa saja komponen-komponen yang dibutuhkan untuk membuat satu beragam berpikir? Baterai, lampu reflektor, saklar, lempeng logam. Terus yang berikutnya. Fungsi dari komponen-komponen tersebut jawablah dengan mencocokkan komponen dengan fungsi di bawah ini. Baterai sumber arus listrik. Baterai fungsinya. Baterai fungsinya untuk sumber arus listrik. Ya. Bola pengajar fungsinya menghasilkan cahaya. Lampu menentukan letakkan lampu dan menghubungkan lampu dengan kabel. Saklar menghubungkan menghantar arus listrik. Ya. Terus yang terakhir, karyanya. Untuk karya yang kelompok A, coba kamu tunjukkan ke kelompok lainnya. Coba dilihat, dilihatkan, diperlihatkan ke kelompok lainnya. Rangkaian apa itu untuk kelompok A? Seri kode ya? Oke. Dari presentasi atau hasil kelompok A, kelompok B atau kelompok C ada yang mau menanggapinya? Coba menanggapinya. Oke. Hasil presentasi kelompok A, gambar rangkaian listrik yang dibuat sangat bagus dan rapi. Jika boleh saya tahu, apa alasannya memilih membuat gambar rangkaian tersebut? Alasannya apa? Kelompok yang lain, kelompok C bertanya, mengapa kelompok A ini kok milih pakai gambar rangkaian seri? Alasannya? Karena mudah. Karena satu arah ya, tidak bercabang ya. Iya, pintar. Cukup ya? Yang lain cukup ya? Oke, beri aplaus. Berikutnya kelompok B. Kelompok 2, kelompok B. Yo, presentasi. Nama kelompok B, Rafa, Rizky, Zinhal, Zamzam, Bila, Putri. Kelompoknya ada 6. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar di atas adalah gambar lampu dan senter. Terus lanjut. Apakah kalian pernah melihat lampu listrik? Siapakah penemu listrik? Siapa penemu listrik? Hah? Siapa penemu listrik? Michael. Oke, lanjut. Kemudian proses arus listrik hingga dapat menyalakan lampu tersebut. Arus listrik dihasilkan dengan generator raksasa pada pusat pembangkit listrik gedung. Apa saja komponen-komponen yang dibutuhkan untuk membuat proses tersebut?
Yang berikutnya sesuai dengan fungsinya. Sesuai dengan fungsinya, baterai berfungsi untuk lanjut bohlam kecil. Meletakkan lampu dan Bohlam kecil. penghasil cahaya. Lanjut. Meletakkan lampu dan Apa? Dudukan. menghidupkan lampu. Lanjut. Meletakkan lampu dan menghidupkan lampu dengan kabel. Kabel pengantar arus listrik. Saklar penghubung dan menghidupkan arus listrik. Ya. Terus yang produk yang dihasilkan dari kelompok B, apa yang dibuat ini? Rangkaian apa? Rangkaian seri. Coba diangkat biar kelompok yang lain. Nah, dicekel. Ya. Ngadep loh. Ya. Tuh. Bisa nyala ya? Lagi. Oke. Itu hasil kelompok B. Hasil kelompok B. Rangkaian apa yang dibuat? Seri. Oke. Memilih seri mengapa? Mudah. Selain mudah, apa lagi? Selain mudah apa lagi? Bahannya dikit, katanya ya. Irit bahan ya. Oke. Dari presentasi kelompok B, ada yang mau menanggapinya? Ya. Kelompok B sangat luar biasa. Selain kompak, kelompok B juga dapat membuat contoh rangkaian seri atau paralel dengan rapi dan berhasil membuat lampunya menyala. Oke, kita tepuk tangan dulu buat kelompok B ya. Tes kelompok B. Lanjut yang terakhir, kelompok C. Ini nampaknya buat dua versi ya. Dua-duanya dibuat oleh kelompok B. Semuanya dibuat. Oh, kelompok C. Ya. Lanjut, coba presentasikan dulu nama kelompoknya, siapa anggotanya. Nama kelompok C adalah Ma'ruf, Putra, Ali, Deo, Lulus, Rahman. Lanjut. Gambar di atas adalah gambar lampu dan motor. Coba kelompok lain diperhatikan. Apakah kalian pernah melihat lampu listrik? Siapakah penyanyi listrik? Siapa pandu listrik? Apple Paday. Ya. Bagaimana proses arus listrik hingga dapat menyalakan lampu tersebut? Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik ke mana hingga berupa jaringan kabel dasar Lanjut. apa saja komponen-komponen yang dibutuhkan untuk membuat senter tersebut dinyala? 1. Baterai. Baik. 2. Lampu reflektan. Terus. 3. Lempeng bohlam. 4. saklar. Yang berikutnya sesuai dengan fungsinya. Apa fungsi dari komponen-komponen tersebut? Baterai berfungsi sumber arus listrik. Bohlam fungsinya penghasil cahaya. Tujuan lampu fungsinya meletakkan lampu dan menghidupkan lampu dengan kabel. Kabel fungsinya penghantar arus listrik. Saklar fungsinya penghubung dan memutus arus listrik. Oke. Lanjut. Hasil karyanya. Hasil karyanya untuk kelompok C buat dua rangkaian. Coba tolong ditunjukkan teman-teman ke kelompok lain yang punya hasil. Nah.
Nah, rangkaian apa ini punya Dio? Seri. Terus punya Maruk? Paralel. Bisa nyala ya? Bagus gak? Oke. Adakah dari hasil presentasi atau proyek yang telah dibuat dari kelompok C yang oke, yang mau menanya atau menanggapi? Presentasi kelompok C sangat bagus dan menarik, sehingga membuat saya terkesan. Saya paham perbedaan rangkaian seri dan paralel. Oke, kita beri aplaus dulu untuk kelompok C. Ya, stop. Oke, yang berikutnya kita jadi paham ya sekarang ya. Jadi paham ya. Oke, masih semangat anak-anak kelas 6? Masih semangat anak-anak kelas 6? Kelas 6? Ulangi yang kompak. Kelas 6? Kelas 6? Dua kali tepuk semangat. Ayo lagi. Masih semangat kan? Semangat kan? Oke, baik. Bapak minta untuk kelompoknya mengumpulkan hasil LKPD-nya bawa ke depan. Dikumpulkan LKPD-nya. Kelompok C. Kelompok B. Iya, nggak apa-apa. Kelompok A. Oke. Setelah ini hasil proyeknya dibawa ke depan Mbak Siti. Bapak minta untuk tempat duduknya kembali ke posisi semula. Yuk, tempat duduknya kembalikan ke posisi semula. Lakukan presentasi dengan baik. Good job untuk hari ini, luar biasa. Berikutnya untuk sekarang kita simpulkan dulu apa yang kamu pelajari hari ini tadi. Apa? Ada berapa komponen listrik? Apa saja? Berikutnya, setelah itu ada berapa jenis rangkaian listrik yang tadi pernah kita lihat atau sesuai dengan video di depan? Masih ingat? Apa saja jenis rangkaian listrik? Sekarang kita mengerjakan evaluasi secara mandiri untuk menguji seberapa paham kalian
Yang sudah selesai bisa dikumpulkan sembari mengambil lembar refleksi yang ada di depan. Kalau sudah selesai evaluasinya, maju dikumpulkan sembari kalian ngambil kertas refleksi. Gunanya untuk seberapa puaskah kamu hari ini belajar. Apa sih yang kita pelajari? Jika ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan terkait evaluasinya. Oke, baik. Lanjut. Yang sudah selesai. Yang sudah selesai, maju. Boleh maju. Yang sudah, yuk rapat tadi udah selesai, maju Pak. Dikumpul aja Pak. Kalau sudah selesai buat apa? Yuk. Adit, Rambo. Yang lain? Yuk, lanjut. Yang sudah mengumpulkan lembar evaluasi, lanjutkan ke refleksi ya. Refleksinya tolong diisi. Lembar refleksinya tolong diisi, sesuaikan dengan apa yang kamu alami hari ini. Apakah kalian senang melakukan aktivitas hari ini? Pilih ya, di checklist ya. Emotikon yang apa yang menggambarkan perasaan kamu hari ini? Lihat di lembar refleksinya. Senangkah, sedihkah, pusingkah, atau ngantuk, atau sedih? Jika sudah diisi lembar refleksinya, lanjut dikumpulkan kembali. Artinya kita sudah selesai. Iya, kalau sudah, lanjut dikumpul ke depan. Ya, lanjut.
Lanjut. Apalagi yang sudah dikumpulkan refleksinya. Evaluasi sudah, refleksi sudah. Yang sudah bisa dikumpulkan. Oke, cukup ya. Oke, coba perhatikan. Untuk kegiatan hari ini Bapak rasa sudah cukup. Kita sudah melakukan serangkaian dari berbagai kegiatan. Yang terakhir kita refleksikan di sini sudah ada terkumpulkan, ada yang pilih emoticon kayak gini, senyum, ataukah ada lagi yang hanya tertawa saja. Oke, sip. Bapak Cui Jepal luar biasa. Terima kasih buat kelas 6. Buat kelas 6 sekali lagi jangan lupa terus belajar di rumah ya. Teks bacaan atau literasi yang tadi, baik buku cetaknya tolong dipelajari, dibaca-baca lagi di rumah untuk pelajaran berikut. Oke, baik. Berakhirlah sudah pelajaran hari ini. Bapak minta salah satu dari kalian dipimpin untuk doa. Kita pulang ya. Oke, lanjut. Doa. Segera mulai. Bisa langsung pulang. Kita bersalaman pulang. Yuk.